Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan AHN. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan banggakan Dewan Kehormatan AHN, Pembina DPP AHN, Penasehat DPP AHN, Ketua Umum JPKP, Pengurus DPP AHN, para ketua dan pengurus DPW AHN, para ketua dan pengurus DPD AHN, para ketua dan pengurus DPC AHN, anggota AHN Senusantara, dan para pejuang tangguh, saudara-saudari, Bapak Ibu pegawai non-ASN Senusantara. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, semoga Allah selalu melindungi Bapak Presiden Republik Indonesia. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua dan para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati para pejabat Menteri Republik Indonesia. Yang saya hormati Kepala dan para pejabat tinggi lembaga-lembaga negara. Yang saya hormati para kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua pada kesempatan ini alhamdulillah sudah diberikan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani. Merujuk dan memperhatikan surat Menpan RB nomor B521 garing M.SM.01.00 garing 2023 tanggal 14 Maret 2023 perihal pengadaan aparatur sipil negara tahun 2023. Selanjutnya DPW, DPP, DPW, DPD, DPC AHN se-Indonesia berkoordinasi dengan para pejabat kepegawaian daerah masing-masing terkait dengan proses pendataan non-ASN yang sudah dilaksanakan berdasarkan surat Menpan RB nomor B garing 151 garing M.SM.01.00 garing 2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah untuk dipublikasikan di setiap provinsi, kabupaten, kota masing-masing. Selanjutnya, menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Nasional Rakornas Aliansi Honorer Nasional pada tanggal 12 Oktober 2022 di Gedung Nusantara 4 MPR RI yang dihadiri oleh staf ahli utama Presiden Republik Indonesia, Wakil Ketua MPR RI, Komisi 2 DPR RI, Komisi 9 DPR RI, Komisi 10 DPR RI, Kemendagri RI, Deputi SDM, Kemenpan RB, Dirjen Keuangan Kemenkeu RI, Kemenaker Republik Indonesia, kemudian Ketua Umum JPKP, dan selanjutnya pertemuan DPP DPW AHN dengan staf ahli utama Presiden Republik Indonesia pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 16.00 di kantor staf kepresidenan.
Selanjutnya, pertemuan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Barat dengan Deputi Kemenpan RB Republik Indonesia di ruang kantor Kemenpan RB lantai 2. Selanjutnya, pertemuan dengan Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Republik Indonesia di kantor Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia pada tanggal 19 Oktober 2022 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian selanjutnya, pertemuan dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 pukul 13.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan 15.30 waktu Indonesia Barat di lantai 2 Gedung A Kantor Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Berdasarkan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah penjaminan terhadap salah satu hak asasi manusia. Mengingat, menimbang, dan memperhatikan selanjutnya hasil musyawarah mufakat setiap pimpinan Ketua DPW AHN Nusantara melalui rapat Zoom meeting memutuskan, maka Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Honorer Nasional menginstruksikan kepada seluruh ketua beserta pengurus DPW, DPD, DPC, anggota AHN, dan seluruh pegawai non-ASN se-Indonesia untuk sama-sama bersama melaksanakan aksi serentak se-Nusantara kepada Presiden Republik Indonesia, kepada Gubernur se-Nusantara, kepada Bupati, Wali Kota, dan DPRD Provinsi Kabupaten Kota di wilayah masing-masing pada hari Rabu, Kamis, Jumat tanggal 24, 25, 26 Mei 2023 waktu pukul 8.00 WIB, WIB, dan WITA sampai dengan 16.00 WIB, WIT, dan WITA. Agenda aksi damai serentak non-ASN se-Nusantara. Tema aksi Papua untuk Nusantara. Tuntutan aksi: 1. Segera dibuatkan regulasi kebijakan khusus terkait penyelesaian sisa tenaga honorer kategori 2 seluruh instansi baik pusat dan daerah sejumlah 180.797 yang belum dinyatakan lulus CPNS 2013 berdasarkan database BKN untuk diproses pengangkatan ASN PNS merujuk ke PP 48 tahun 2005, JO 43 2007, JO 56 2012 melalui jalur khusus dan kebutuhan khusus masa anggaran 2023 dengan kebijakan khusus keputusan Presiden Republik Indonesia. Tuntutan aksi selanjutnya: kedua, segera dibuatkan regulasi pengangkatan pegawai non-ASN pusat dan daerah sejumlah 2.421.100 yang sudah melakukan proses tahapan pendataan non-ASN melalui portal BKN secara berkeadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tuntutan aksi selanjutnya: ketiga, segera diangkat menjadi ASN PNS Formasi ASN 2021 Provinsi Papua dan Papua Barat sejumlah
41.376. Untuk formasi Papua sejumlah 20.000. Untuk formasi Papua Barat sejumlah 21.376 dan membuat kebijakan khusus 80% orang asli Papua OAP dan 20% non OAP. Pengangkatan ASN PNS Papua dan Papua Barat termasuk yang berkaitan dengan regulasi daerah otonomi baru (DOB) agar diberikan kesempatan untuk tenaga non ASN wilayah Kabupaten Papua dan Papua Barat. Tuntutan aksi selanjutnya poin 4. Bagi saudara-saudariku semua yang sudah mengikuti tes kebijakan P3K, maka segera diproses penetapan NIP3K bagi tenaga honorer yang sudah mengikuti tes P3K. Tuntutan aksi selanjutnya poin 5. Pemerintah atau negara Kesatuan Republik Indonesia tidak membuka pengangkatan ASN formasi umum 2023 dan selanjutnya sebelum penuntasan poin 1, 2, 3, 4 diselesaikan. Kita dianugerahi 34 provinsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ditambah 3 DOB, Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan yang kaya potensi sumber daya alam dengan warisan sejarah bangsa Indonesia. Mari kita sama-sama junjung tinggi 4 pilar kebangsaan yang harus tetap hidup dan ada dalam sanubari kita sebagai rakyat Indonesia. 4 pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kita semua untuk meneguhkan semangat para pendiri bangsa bahwa Indonesia itu bukan hanya milik para pejabat tinggi negara, bukan hanya milik partai-partai yang mengusung pemimpin negara dan para kepala daerah saja, tetapi Indonesia adalah seluruh pelosok tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Karena itulah peran pengabdian honorer Indonesia yang sudah nyata dilakukan sampai saat ini atas dasar kemanusiaan dan keadilan berdasarkan Pancasila. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjalankan amanah Undang-Undang 45 Pasal 33 ayat 3 menyatakan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dan memperhatikan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Maka dengan itu selayaknya negara harus memberikan penghargaan, peningkatan status, dan peningkatan kesejahteraan kepada honorer Indonesia menjadi ASN PNS secara berkeadilan atas jasa-jasanya yang sudah berpuluh-puluh tahun mengabdikan dirinya segenap jiwa raga untuk bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Aliansi Honorer Nasional mengucapkan selamat menjadi abdi negara bagi para honorer Indonesia yang sudah lulus ASN PNS dan P3K. Semoga lebih meningkatkan kualitas kinerjanya. Sebentar lagi bangsa Indonesia akan merayakan hari ulang tahun yang ke-78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi bagi honorer Indonesia, bagi pegawai non-ASN belum dirasakan merdeka seutuhnya, karena nasib dan status honorer Indonesia ataupun pegawai non-ASN belum jelas di mata hukum. Apalagi dengan hadir dan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang aparatur sipil negara, bahwasannya status kepegawaian yang diakui oleh negara saat ini hanya ada dua jenis kepegawaian, yakni ASN pegawai negeri sipil dan ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Padahal honorer kategori 2 Indonesia telah ada sebelum lahirnya Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. Honorer kategori 2 Indonesia diamanahkan pengangkatan CPNS oleh negara melalui PP 48 tahun 2005, JO 43 2007, JO PP 56 tahun 2012, dan sudah sah secara administrasi negara melalui database BKN 2013 yang disertai surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM dari kepala daerah masing-masing. Sayang sekali, afirmasi dan nilai kelulusan TKD dan TKB CPNS 2013, baik yang dinyatakan lulus atau dinyatakan tidak lulus oleh Panitia Seleksi Nasional pada tahun 2013, tidak dipublikasikan. Passing grade kelulusannya sampai saat ini masih misterius. Honorer kategori 2 masa kerjanya rata-rata 15 sampai 30 tahun. Usia honorer kategori 2 Indonesia dan tenaga honorer yang lainnya sudah lebih 35 tahun. Usia honorer kategori 2 sekarang sudah menua karena seluruh jiwa raganya telah larut dalam pengabdian kepada bangsa Indonesia. Saya melihat setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahunnya, satu demi satu, saudara-saudari kita senasib seperjuangan honorer Indonesia telah mendahului kita dipanggil menghadap Sang Pencipta. Mereka telah meninggal dunia tanpa sedikit pun diberikan penghargaan oleh negara. Dan tidak sedikit pun saudara-saudara kita honorer Indonesia yang setiap tahunnya sudah menjandang status otomatis pensiun honorer karena usia mereka sudah melampaui batas 58 sampai 60 tahun. Tetapi negara abai dalam masa-masa kritis mereka. Indonesia maju bukan hanya karya presiden, bukan hanya karya wakil presiden, bukan hanya karya lembaga eksekutif, bukan karya lembaga legislatif ataupun yudikatif saja, tetapi keberhasilan Indonesia juga karya pemimpin agama, budayawan, para pendidik, dan peran serta honorer Indonesia atau pegawai non-ASN sekarang. Keberhasilan Indonesia adalah juga karya pelaku usaha, buruh, pedagang, inovator, maupun petani, nelayan dan UMKM, serta karya seluruh anak bangsa Indonesia. Kecepatan kita dalam meraih cita-cita adalah peran bersama seluruh elemen bangsa. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, semoga Allah Tuhan memberkati Bapak Presiden Republik Indonesia. Dalam kesempatan ini, izinkan saya yang diamanah sebagai Ketua Umum Aliansi Honorer Nasional menyampaikan dengan kerendahan hati dan ketulusan jiwa kepada Bapak Presiden. Dalam situasi dan kondisi sekarang, hanya ada di tangan Bapak Presiden Republik Indonesia masa depan, seluruh nasib dan harapan putra-putri honorer Indonesia atau pegawai non-ASN Indonesia, khususnya sisa honorer kategori 2 Indonesia yang sudah mengabdi berpuluh-puluh tahun. Memohon dibuatkan kebijakan pengangkatan menjadi ASN PNS secara berkeadilan, bertahap, sesuai masa kerjanya, karena ada ratusan jiwa, bahkan jutaan jiwa nasib honorer Indonesia atau pegawai non-ASN sampai detik ini belum ada kepastian hukumnya. Saya percaya bahwa Bapak Presiden sangat menyayangi dan mencintai rakyat Indonesia. Begitupun kepada kami honorer Indonesia ataupun pegawai non-ASN. Saya mendengar dan melihat Bapak Presiden menyampaikan dalam pidato kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74 tahun di Gedung Wakil Rakyat MPR, DPR, DPD RI, bahwasannya
Kedaulatan data harus diwujudkan. Hak warga negara atas data pribadi dan harus dilindungi. Regulasinya harus segera disiapkan, tidak boleh ada kompromi. Sekali lagi, inti dari regulasi adalah melindungi kepentingan rakyat serta melindungi kepentingan bangsa dan negara. Regulasi harus mempermudah rakyat mencapai cita-citanya. Regulasi harus memberikan rasa aman. Dan regulasi harus memudahkan semua orang untuk berbuat baik, mendorong semua pihak untuk berinovasi menuju Indonesia maju. Oleh karena itu, ukuran kinerja para pembuat peraturan perundang-undangan harus diubah, bukan diukur dari seberapa banyak undang-undang, seberapa banyak peraturan pemerintah, seberapa banyak peraturan menteri dan lainnya, ataupun perda yang dibuat, tetapi sejauh mana kepentingan rakyat, kepentingan negara dan bangsa. Semoga Bapak Presiden Republik Indonesia dapat mengabulkan permohonan kami semua. Negara Indonesia berhasil maju dan sejahtera apabila pimpinan negara bisa menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, bisa menjamin kehidupan dari lahir sampai meninggal dunia. Dengan memohon ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga bangsa Indonesia dijauhkan dari mara bahaya dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam perjuangan.